Selamat siang saudara-saudara, selamat berkumpul kembali ke dalam kebaktian online St. Andrew's First Presbyterian Church, Jemaat Berbahasa Indonesia, untuk tanggal 17 Oktober 2021. Mari kita memulai kebaktian ini dengan menyanyikan lagu Tuhan Menetapkan Langkah-Langkah Orang. Saudara, hari ini sama-sama kita mau bersuka karena Yesus kita hidup. Kita mau memperkatakan iman kita, sebab Dia Allah kita yang sanggup. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergera, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan dengan iman, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oh, apabila ia jatuh sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangan Yesus, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dan apabila ia jatuh, takkan dibiarkan tergeletak, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oh, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sambil tepuk tangan sama-sama katakan, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dengan segenap imanmu nyatikan, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak,
Saudara-saudara, sebelum kita memasuki doa pembukaan, seperti yang saya sudah beritahu melalui email yang dikirimkan kepada semua jemaat, ada surat pastoral dari moderator Sinode Gereja Presbyterian, yaitu Moderator of the General Assembly of Presbyterian Church Aotearoa, New Zealand, yang menghimbau kita untuk bersama-sama pada minggu ini yang diberikan nama Super Sunday untuk mendoakan negara kita. Jadi nanti saya akan memberikan kesempatan untuk setiap orang di rumah masing-masing nanti diberikan waktu pada akhir doa pembukaan ini untuk kita semuanya mendoakan di rumah kita masing-masing untuk negara New Zealand di mana kita berada sekarang. Kalau ada yang di luar negeri juga boleh mendoakan untuk negara masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami ingin memberi syukur. Kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu, kami boleh berkumpul bersama-sama, kami boleh mengadakan ibadah secara online. Terima kasih Bapa karena Engkau masih tetap memberikan kami kesempatan untuk berbakti bersama-sama, meninggikan nama-Mu dan memuliakan nama-Mu dan bersama-sama mendengarkan firman dari Engkau. Kiranya Engkau boleh terus mengajarkan kami untuk mempunyai sikap yang memberi syukur, sikap yang menghitung berkat. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah menempatkan kami di negara Selandia Baru yang begitu indah, yang penuh dengan kebebasan. Dan walaupun negara ini tidak sempurna, karena tidak ada negara yang sempurna, tapi Engkau telah memberkati kami begitu berlimpah-limpahnya kami yang berada di New Zealand. Kiranya Engkau boleh terus mengajarkan kami untuk menjaga negara ini. Engkau terus juga memberikan kami kesadaran untuk selalu mau bersama-sama membuat supaya negara ini bisa lebih maju lagi, Bapa. Bapa, kami juga ingin memberi syukur karena Engkau memang selalu membimbing kami, Engkau selalu menjaga kami. Bahkan di dalam Mazmur dikatakan bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami. Terima kasih Bapa karena kami boleh diberikan jalan yang benar. Kami diberikan petunjuk yang mana yang benar, yang mana yang salah, di mana kami harus kemana kami harus berjalan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajarkan kami Bapa untuk tekun mau membaca firman-Mu dan mendalami firman-Mu supaya kami boleh benar-benar mengenal Engkau. Kami boleh benar-benar bisa mau mengikuti perintah-perintah-Mu dan juga mau menjalani apa yang Engkau tunjukkan kepada kami Bapa. Ingatkan kami Bapa bahwa Engkau selalu ingin yang memberikan kami yang terbaik. Tapi seringkali dalam kehidupan kami, dengan kesombongan kami mencari jalan sendiri. Kami tidak mau mengikuti apa yang Engkau telah berikan kepada kami, yaitu yang terbaik Bapa. Dan kami sungguh sangat bersyukur Bapa karena Engkau telah berjanji kalau kami datang kepada Engkau, kami mengaku akan kekurangan-kekurangan kami, Engkau akan mengampuni kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga ingin memberi syukur karena Engkau begitu baik. Engkau telah memberikan kepada kami anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau menunjukkan betapa besarnya kasih-Mu bagi kami, sehingga Engkau rela untuk memberikan anak-Mu untuk datang ke dunia ini, hidup sebagai manusia, mati di kayu salib sebagai seperti seorang kriminal, walaupun dia sama sekali tidak berbuat dosa. Tapi yang kami sungguh sangat bersyukur karena pada hari ketiga Engkau bangkitkan dia kembali, dan sekarang ada di sebelah Engkau Bapa. Dan
Karena itu Bapa, kami yang percaya kepada Tuhan Yesus penuh dengan keyakinan bahwa kami pun juga akan dibangkitkan. Nanti setelah kehidupan kami di dunia ini sudah berakhir, kami akan diberikan kehidupan yang kekal. Kami akan diberikan yang perfect karena kepercayaan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak, pada saat ini kami di rumah masing-masing ingin mendoakan negara di mana kami berada, supaya negara yang kami berada bisa Engkau berkati. Terima kasih Bapa karena Engkau telah mendengarkan doa-doa kami. Kami panjatkan doa-doa yang kami bawakan pada siang hari ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Well, children, now is the time for the children's talk. But first of all, I want to say how disappointed I am. You see, I'm not smiling. Why am I not smiling? Because I didn't get even a single video for the competition that I challenged you guys to do, but never mind. Perhaps next time. Well, today for the children's talk, we have another video, and this video is talking about the importance of God's Word for us. Enjoy. Hey everyone, welcome to another exciting episode of Family Moments, where we use really cool object lessons that teach the truth about what matters most. Exactly. And today we're going to talk about this. A candle? You must be getting ready for my birthday. Well, no, I'm going to use You this. must be making a huge cake if you're using a candle that big. Actually, I'm going to use this candle. Dad, this means so much to me since you were out of town on my birthday last year. How can I ever repay you? What kind of cake do you want? Chocolate with vanilla icing. Hey kids, Pastor Robbie here, along with my lovely assistant and wonderful daughter, Sadie. Hello. And today we're going to talk about God's Word. God's Word? Yeah, you know, the Bible. Why didn't you just say so? Well, there's a lot of different names for the Bible. There's the Word, God's Word, the Scriptures, the Truth. That's a lot of nicknames for just a book.
Oh, Sadie, the Bible is so much more than just a book. It's actually a collection of 66 different books, all under one cover. That would take forever to read. Who wrote all those books? Well, there were about 40 different authors. Actually, God wrote it through those people. Oh. So is it any good? Best-selling book of all time. Best-selling book of all time? You mean it's more popular than like Dr. Seuss, Harry Potter, and Charlotte's Web? Oh, yeah. What about Chicka Chicka Boom Boom? More popular than that one, too. What makes this such a good book, and why should I read it? Well, there are a lot of good books out there, but the Bible is actually from God, and it's alive and active. Alive and active? What does that mean? Well, since it's from God, He wants to use it to change lives. It's one of the ways He actually speaks directly to us. Oh, you mean like a letter? Well, yeah, kind of. Or maybe like a birthday card. Maybe it's got money in it. Well, no, although it's better than money. Oh, like a gift card. No. Sadie, what do you think is one of the most popular things little kids are afraid of? Well, for me, I was always scared of the dark. Exactly. We live in a dark world with lots of danger lurking, and sometimes it can be hard to know which way to go. Have you ever tried walking around in the dark? Yeah, it's kind of hard and kind of scary too. Well, today's verse tells us that the Bible is actually a solution to that problem. It comes from Psalm 119:105, where it says, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Kind of like a flashlight, huh? Right. If we read the Bible daily and listen to God, He'll not only light our path, He'll show us which way to go. But if we don't follow God's truth, we won't have any idea which way to go. And it's like we're walking around in the dark. Yikes! No, thank you. Let me show you what I mean with a little object lesson I like to call Which Way is Up. What we're going to need is a candle, a knife, 2 glasses, a nail and a toothpick, a napkin, and some matches. We're going to cut the bottom off the candle so that the wick shows on both ends. And this candle's supposed to be you. And then we'll take this nail and poke a hole right through the middle of the candle and balance it between these 2 glasses with a toothpick. And then we'll put the napkin down to catch the wax as it drips. Now watch what happens if you have 2 different people telling you what to do and you don't know which one to believe. Man, it looks like I don't know which way is up. Exactly. In fact, you could say that your life is kind of spinning out of control. But if you're grounded in truth, you can stand firm and let your light shine. Cool. Let me show you another fun example where we'll need some water, a cake pan, some dish soap, and a little boat that I've cut out of a piece of paper. Looks like this. We're going to take this little paper boat and place it in this bowl of water. Without God's word in your life, you just kind of drift around and go wherever the wind blows. But if you read God's word, the Holy Spirit can speak to you and give you direction. So let's pretend that this dish soap is the Holy Spirit speaking to you through God's word. Watch what happens. Wow, that's amazing! God's word is a beautiful thing. So, Sadie, what have you learned today? I learned that the Bible isn't just a good book. It's alive and active. And it's a lamp for my feet and a light to my path. Exactly. And not only that, it's like a roadmap for my life. Very good. And very exciting. Speaking of exciting, what's this? Happy birthday, Sadie! You shouldn't have. Very nice, honey. Looks like you even put a few chocolate have a chips on little the gift icing here. present? You shouldn't have. Thank you, Mom. Can I open it now? Uh-huh. Gee, Dad, can we have at least waited until we sang happy birthday? We'll see you around. Sekarang waktunya untuk warta lisan.
Saudara-saudara, saya sudah mengatakan bahwa moderator Sinode Gereja Presbyterian Church mengirimkan surat pastoral, dan juga dilampirkan di surat pastoral itu ada update dari Interchurch Bioethics Council tentang COVID-19 dan respon kita sebagai orang Kristen. Jadi silakan saudara-saudara baca kalau belum membacanya, dan surat pastoral itu dan juga update dari Interchurch Bioethics Council sudah dipasang di website gereja. Silakan dilihat kalau belum membacanya. Minggu depan yang akan membawakan khotbah Bapak Hadi Suryanto yang akan membawakan firman-Nya. Kita tunggu. Juga diingatkan bahwa setiap hari Rabu pukul 7.30 malam kita mengadakan persekutuan doa. Doa itu sungguh sangat penting, dan bagi yang ingin mengikuti persekutuan doa ini yang masih mungkin belum pernah mengikuti, silakan mengontak saya. Persekutuan doa ini dijalankan, dilangsungkan melalui Zoom, jadi nggak usah keluar dari rumah. Anyway, sekarang lagi lockdown, kita nggak bisa keluar dari rumah. Tapi persekutuan doa ini diadakan secara online di Zoom. Jadi silahkan, lebih banyak orang lagi mengikuti persekutuan doa ini, lebih baik. Diingatkan bahwa bantuan pastoral masih tetap bisa dilakukan. Jadi kalau ada yang ingin bantuan pastoral, silakan mengkontak saya atau mengontak salah satu penatua di gereja melalui telepon atau email. Silahkan. Persembahan, diingatkan bahwa persembahan bisa diberikan secara online, dan account gereja dikeluar sekarang di bawah sini. Jadi silakan siapa yang ingin memberikan persembahan bisa melakukannya secara direct ke account gereja. Sekian warta lisan untuk siang hari ini. Mari kita sekarang bersama-sama menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Joni Salam. Mari kita masuk dalam doa syafaat yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, di mana kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk dapat bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kami, walaupun saat ini kami masih harus jalankan secara online. Kami percaya Roh Kudus-Mu tetap senantiasa membimbing kami dan memberkati setiap kami yang mengikuti persekutuan ini dimanapun kami berada. Tuhan, kami mau serahkan hati dan pikiran kami pada siang hari ini ke dalam pimpinan-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, juga boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga ingin mengucap syukur atas berkat-berkat yang boleh kami terima sepanjang minggu ini. Baik itu dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam kesehatan kami, dan juga dalam segala hal-hal yang kami lakukan sehari-hari. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk jemaat-Mu, dimanapun kami berada saat ini. Kami mau berdoa bila ada di antara kami yang sedang sakit, ataupun dalam masa penyembuhan. Tuhan, kiranya Engkau boleh jamah mereka, dan biarlah melalui kuasa penyembuhan-Mu, Engkau boleh sembuhkan secara total sakit penyakit yang dialami mereka, Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk mereka yang saat ini sedang menghadapi permasalahan dalam kehidupan mereka. Mungkin banyak di antara mereka ada yang sudah mulai putus asa dalam menghadapinya. Tuhan, kiranya Engkau boleh tolong mereka dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Dan tunjukkanlah kepada mereka bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Mu sendirian, sehingga mereka boleh bersandar hanya pada kekuatan-Mu. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Yohanes Wantika, dan juga Reverend David William. Kiranya Engkau boleh memakai mereka untuk memimpin jemaat-Mu di sini, sehingga kami boleh bertumbuh bersama-sama
dalam iman kerohanian kami. Tuhan berkati juga kesehatan dan keluarga mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keadaan dunia saat ini, Tuhan. Dalam keadaan yang masih tidak menentu dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Khususnya di negara-negara yang masih tinggi kasus COVID-19-nya, Tuhan. Tuhan, kiranya melalui pemerintahan mereka boleh mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 ini. Khususnya melalui program vaksinasi agar dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, tak lupa kami juga mau berdoa untuk negara Indonesia, khususnya untuk pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, beserta seluruh jajaran kabinetnya. Berkatilah kepemimpinan beliau ini, Tuhan, agar semua kebijakan-kebijakan yang diambilnya boleh dapat memakmurkan dan menyejahterakan kehidupan rakyat Indonesia, dan bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Dan kami juga ingin berdoa untuk negara New Zealand yang saat ini masih harus menjalankan pembatasan-pembatasan dalam kegiatan rutinitas kami, khususnya di kota Auckland, Tuhan. Kami tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berlalu, tapi kami hanya bisa berdoa, memohon perlindungan dan campur tangan-Mu saja, Tuhan, agar kiranya langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan dapat berhasil meredakan pandemik ini. Kami berdoa agar seluruh masyarakat New Zealand boleh sadar akan pentingnya vaksinasi ini, Tuhan, sehingga mereka dan keluarga mereka boleh dapat dilindungi dari virus ini, Tuhan. Dan pada akhirnya kehidupan kami di New Zealand ini boleh dapat berangsur-angsur kembali normal. Tuhan, kami akui masih banyak hal-hal yang ingin kami sampaikan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau telah mengetahui setiap kebutuhan dan pergumulan kami pribadi lepas pribadi, dan Engkau boleh sempurnakan setiap permohonan kami ini dan mengabulkannya sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu saja. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami kembalikan segala puji, hormat, dan syukur kami kepadamu, Tuhan, dan kami akan akhiri doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan kami pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini akan dibacakan oleh Bapak David Wirian. Selamat siang saudara-saudara. Pembacaan firman pada hari ini diambil dari 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 18. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan kamu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal yang ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya
kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian firman pada hari ini, yang berbahagialah ialah yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita menyiapkan hati kita masing-masing dan menyanyikan lagu Sungguh Indah. Aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia.
Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman. Bapa kami di surga, sekali lagi kami ingin memberi syukur karena pada saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau mengurapi kami satu persatu dengan Roh Kudus-Mu Bapa, supaya keseluruhan dari keberadaan kami boleh terbuka Bapa. Hati, mata, pikiran, telinga kami boleh terbuka. Roh Kudus-Mu mau mengajarkan kami untuk mau mendengar dan bisa mengerti, dan yang paling penting mau melakukan. Bapa, kalau ada hal-hal atau kuasa-kuasa yang ingin menjauhkan kami dari Engkau pada saat ini, yang mau mengganggu kami, kiranya Engkau mau menjauhkan, supaya kami boleh memfokuskan pikiran kami kepada Engkau. Urapi juga hamba-Mu Bapa, supaya semua yang keluar dari mulutnya hanya membesarkan dan memuliakan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita masuk ke lockdown di Auckland, di New Zealand, terus di Auckland, saya mengadakan seri khotbah yang berdasarkan kitab 2 Petrus. Dan karena kita masuk lockdown, saya berhentikan seri khotbah itu. Dan sekarang saya ingin meneruskan. Sebenarnya kitab 2 Petrus itu hanya tinggal satu lagi. Jadi hari ini saya akan menghabiskan seri khotbah 2 Petrus. Mungkin karena sudah cukup lama kita ada break dari kitab 2 Petrus ini, saya memberikan ringkasan apa yang sudah kita pelajari dari kitab 1 Petrus dan 2 Petrus sebenarnya ya. Jadi di sini kita diingatkan bahwa melalui Petrus bahwa kita sebagai orang-orang Kristen, kita dihimbau untuk menjalankan proses pengudusan. Ingat saudara-saudara bahwa pengudusan itu adalah satu proses dalam kehidupan kita, berbeda dengan keselamatan kita. Keselamatan kita itu adalah satu kejadian dalam kehidupan kita, satu event yang terjadi pada satu titik dalam kehidupan kita, dan itu hanya terjadi satu kali. Itu berbeda dengan proses pengudusan. Proses pengudusan itu kita jalankan terus seumur hidup kita, selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Keselamatan satu event. Dan keselamatan itu bukan berdasarkan apa-apa yang kita lakukan, bukan kebaikan kita, bukan karena kita melakukan hal-hal yang baik, tapi adalah karena kasih karunia Tuhan. Kita diberikan secara cuma-cuma keselamatan itu kalau kita percaya. Tapi pengudusan itu adalah satu proses, dan kita harus bekerja keras untuk supaya kita semakin lama semakin lebih kudus lagi. Jadi kita mengharapkan, Tuhan mengharapkan bahwa kita akan naik terus, tambah lama tambah kudus gitu ya. Jadi itu adalah pengudusan saudara-saudara. Dalam bahasa Inggris sanctification. Nah saudara-saudara, kita juga diingatkan oleh Petrus bahwa kalau kita mau menjalankan proses pengudusan, ada 7 sifat atau sikap yang kita harus kembangkan dalam kehidupan kita. Yang pertama itu adalah kita harus tidak bosan-bosan berbuat baik. Kedua, hidup bijaksana. Ketiga, menguasai diri kita. Keempat, bertahan dalam kesusahan. Kelima, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Keenam, mengasihi saudara seiman kita. Dan yang ketujuh, bukan hanya mengasihi saudara seiman kita, tapi mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita mengembangkan ketujuh sikap atau sifat dalam kehidupan kita ini, maka kita akan terus lebih kudus. Kita juga diingatkan oleh Petrus supaya
kita bisa menghormati orang-orang yang berotoritas di atas kita, supaya kita juga diingatkan untuk berwaspada atas ajaran-ajaran yang tidak benar, karena Petrus mengatakan dan mengingatkan bahwa akan ada guru-guru palsu. Jadi kita harus benar-benar memeriksa apa yang kita dapatkan, kita cek apakah benar atau tidak. Kita harus membandingkan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, karena Alkitab itu adalah firman Tuhan. Petrus juga mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang untuk pertama kalinya itu sudah dinubuatkan dari dulu-dulu, jauh sebelum Tuhan Yesus lahir. Dan juga untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu pun juga sudah dinubuatkan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia akan datang kembali, yaitu di dalam kitab Yohanes. Nah, jadi ini garis besarnya ya, apa yang kita sudah pelajari dari kitab 1 Petrus dan 2 Petrus. Sekarang saya mau memasuki teks kita hari ini. Dan di dalam poin yang pertama adalah di dalam teks kita pada hari ini, di dalam ayat 10 dan 13. Di sini dikatakan bahwa nanti satu hari waktu Tuhan Yesus datang, yaitu waktu Tuhan Yesus datang itu, langit dan bumi akan dimusnahkan. Oke? Mungkin di sini ada yang bertanya, jadi apakah nanti kalau Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, apakah langit dan bumi itu akan dimusnahkan secara total, terus dibuat kembali yang baru secara total? Jadi tidak ada kesamaannya antara yang lama dan yang baru. Ya, itu adalah pertanyaan. Atau apakah langit dan bumi yang baru ini adalah pembaharuan dari langit dan bumi yang sekarang ini, gitu ya. Nah, jadi saudara-saudara, dengan kata lain, kalau kita lihat apakah ada kontinuitas atau tidak ada kontinuitas, ya, tidak ada persamaannya sama sekali. Yang baru secara total atau pembaharuan dari yang lama. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam keseluruhan Alkitab, kedua posisi ini bisa ada, ya. Jadi, contohnya dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 21, bunyinya seperti ini. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi di sini ada kata pemulihan. Jadi dipulihkan. Apa yang lama dipulihkan menjadi baru. Oke? Nah, tapi kalau kita lihat di dalam Wahyu, kitab Wahyu 21 ayat 1, di sini kita lihat bahwa ada pengertian penggantian secara total, dirubah, ya. Jadi dimusnahkan dan dibikin yang baru. Wahyu 21 ayat 1 mengatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, kedua pengertian itu ada, ya, pemulihan atau penggantian. Dua-duanya ada. Jadi, saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang akhir zaman atau apa yang akan terjadi nanti pada waktu Tuhan Yesus datang, pengertian tentang langit dan bumi yang baru ini jangan kita jadikan doktrin. Karena apa? Karena kedua posisi ada di situ, ya. Jadi yang penting adalah ada yang baru, oke? Langit dan bumi itu nanti akan ada yang baru, dan ini memberikan kita pengharapan bahwa kita sekarang kan melihat bahwa bumi, dunia ini sekarang ini makin lama makin parah, makin rusak, makin jatuh, makin jauh dari Tuhan. Ya. Kita dikasih tahu sama Tuhan bahwa nanti waktu Tuhan Yesus datang akan ada yang baru. Jadi yang rusak menjadi
baik lagi. Itu yang intinya, ya. Tapi bagaimana prosesnya kita tidak tahu. Nah, mengapa saudara-saudara saya berbicara tentang hal ini? Karena apa? Karena ya ada dua hal. Yang pertama, ya memang Petrus mengatakan bahwa akan ada langit dan bumi yang baru. Jadi ya karena kita sekarang sedang mempelajari kitab 2 Petrus, ya saya membahas hal itu. Tapi ada hal yang kedua, kenapa saya membawakan ini? Karena seperti ini saudara-saudara, kita di dalam kekristenan kita harus mengingat bahwa ada hal-hal yang primer, yang penting, yang itu tidak bisa diganggu-gugat, yang pasti di dalam Alkitab itu sungguh sangat pasti, tidak ada perbedaan pikiran atau tulisan, ya. Contohnya tentang keselamatan kita tidak bisa diganggu-gugat bukan karena perbuatan kita, yaitu karena pemberian Tuhan oleh kasih karunia. Kita hanya percaya dan kita diselamatkan. Okay? Tapi ada hal-hal yang sekunder seperti ini, ya. Di dalam kitab ada poin-poin yang berbeda-beda. Ada ayat yang mengatakan pemulihan, ada ayat-ayat yang mengatakan pembaharuan. Jadi penggantian. Jadi saudara-saudara, dalam hal-hal yang sekunder seperti ini, kita jangan berdebat-debat sampai mati-matian terus kita membuat doktrin dan kita mengatakan pokoknya harus seperti ini. Jangan saudara-saudara. Hal-hal yang sekunder boleh kita pelajari, boleh kita mendalami, boleh kita berdiskusi, tapi jangan kita sampai berdebat-debatan sehingga ada perpecahan gereja. Oke? Jadi poin yang pertama adalah di dalam Alkitab, di dalam pengertian kekristenan, ada hal-hal yang primer. Itu kita jangan ganggu-gugat. Tapi kalau hal-hal yang sekunder, kita boleh berdebat, kita boleh berdiskusi, ya. Tapi jangan itu dijadikan hal yang primer sehingga ada perpecahan. Oke? Nah, kalau kita teruskan, saudara-saudara, sekarang saya ingin membacakan ayat 11 dari bahasa Indonesia masa kini, ya. Terjemahan Alkitab yang biasa kita baca itu adalah terjemahan baru, tapi ada terjemahan-terjemahan lagi yang lain. Jadi saya mau bacakan dari bahasa Indonesia masa kini, ayat 11. Karena semuanya itu akan dihancurkan dengan cara yang demikian, bagaimanakah seharusnya kalian hidup? Kalian harus hidup suci dan khusus untuk Allah. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat dalam terjemahan baru yang biasa kita baca, perhatikan bahwa di sana tidak ada pertanyaan. Tapi di dalam bahasa Indonesia masa kini ada pertanyaan. Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, memang ada pertanyaan, saudara-saudara, ya. Jadi maka dari itu kalau kita membaca Alkitab atau kita mau mendalami dan mempelajari, ada baiknya kalau kita membaca Alkitab dari beberapa terjemahan, karena kita tahu kan kalau kita menerjemahkan sesuatu dari satu bahasa ke satu bahasa lagi, itu satu kata itu bisa diterjemahkan dengan beberapa kata, bukan satu, terus satu kata ini hanya bisa diterjemahkan dengan satu kata. Jadi terjemahan itu bisa ada perbedaannya, saudara-saudara, tapi bisa diartikan seperti ini atau artikan seperti itu. Jadi kita baca bermacam-macam terjemahan supaya kita bisa lebih mengerti lagi. Nah, jadi saudara-saudara, karena ada pertanyaan ini, bagaimanakah kita harus hidup mengetahui bahwa Tuhan Yesus akan datang lagi, ya. Jadi tadi kan dikatakan langit dan bumi akan hancur itu, yaitu waktu Tuhan Yesus datang. Jadi bagi kita pertanyaannya, bagaimana kita harus hidup? Oke? Kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang lagi. Nah, setelah ayat 11 di sana diberikan jawabnya. Oke? 11b dan seterusnya. Itu diberikan jawabannya. Maka dari itu kita sekarang lihat apa yang kita harus lakukan. Sebagai orang-orang Kristen, kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang lagi, bagaimana caranya kita harus hidup? Oke? Mari kita lihat teks kita. Kalau kita lihat dari ayat 11b,
Kita diminta oleh Petrus untuk hidup saleh dan suci. Itu adalah terjemahan baru. Oke? Nah, kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kita diminta untuk hidup suci dan kudus bagi Allah. Kalau kita lihat terjemahan sederhana Indonesia, kita diminta berusaha hidup semakin suci dan sesuai dengan kemauan Allah. Mengapa, seperti saya tadi katakan, mengapa saya membacakan dari 3 terjemahan, seperti saya katakan tadi, ya, karena itu bisa memberikan kita lebih mengerti lagi, saudara-saudara. Dari 3 terjemahan ini, yang paling mudah dimengerti untuk saya adalah terjemahan sederhana Indonesia. Dan terutama untuk teks kita hari ini. Di sini dikatakan bahwa kita harus hidup semakin suci sesuai dengan kemauan Allah. Jadi, saudara-saudara, hidup semakin suci ini apa? Ini adalah menjalankan proses pengudusan, ya. Jadi tema besar Petrus, 1 Petrus dan 2 Petrus itu meminta kita supaya kita menjalankan proses pengudusan. Di sini kita diingatkan oleh Petrus, kita harus hidup semakin suci. Kita menjalankan, ya, dan kita harus berusaha, saudara-saudara. Kita harus bekerja keras untuk supaya kita bisa semakin suci. Kenapa kita harus bekerja keras? Ingat bahwa saudara-saudara, bahwa pengudusan ini adalah satu proses. Kita harus bekerja keras. Berbeda dengan keselamatan kita. Kita sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi untuk pengudusan, ya, supaya kita bisa semakin suci, kita harus bekerja keras. Kenapa, saudara-saudara? Karena kita semua ini sudah dipengaruhi oleh dosa, saudara-saudara. Kita semuanya adalah orang-orang yang berdosa. Jadi, saudara-saudara, kita semua ini lebih condong melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang meninggikan diri kita sendiri, hal-hal yang menekan orang, hal-hal yang mementingkan kita sendiri, saudara-saudara. Maka dari itu, kita harus bekerja keras, saudara-saudara, supaya kita bisa lebih suci. Dan ini adalah menjalankan proses pengudusan, sanctification, ya, saudara-saudara, dalam bahasa Inggris. Jadi itu adalah jawaban yang pertama. Bagaimana caranya kita harus hidup kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang? Harus hidup semakin suci. Itu yang pertama. Yang kedua, juga di dalam ayat 11b, Petrus menghimbau kita supaya hidup sesuai dengan kemauan Allah. Ya, jadi saudara-saudara, sebenarnya peringatan ini, hidup sesuai dengan kemauan Allah, ini juga kita menjalankan pengudusan, saudara-saudara. Ya. Kenapa, saudara-saudara? Kalau kita memang mengikuti kehendak Tuhan, kemauan Tuhan dalam kehidupan kita, bukankah berarti kita mengikuti Tuhan? Bukankah berarti kita akan lebih dekat lagi sama Tuhan? Bukankah kita akan lebih menjadi kudus lagi, lebih suci lagi, saudara-saudara? Ya. Jadi, poin yang kedua ini adalah hidup mengikuti kemauan Allah. Itu juga bersangkutan dengan pengudusan. Nah, mungkin ada yang mengatakan atau bertanya, bagaimana saya tahu kehendak Allah? Nah, saudara-saudara, seperti yang saya sudah katakan minggu lalu, bagaimana caranya kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan? Oke, yang ideal adalah kita membaca Alkitab keseluruhan secara disiplin supaya kita bisa tahu semuanya dan kita aplikasikan, kita jalankan. Oke, tapi kalau kita mau yang mudah, lebih mudah, ya, kita mengingat 10 perintah Allah. Kita memakai filter 10 perintah Allah. Oke, nah mungkin ada juga yang mengatakan, aduh 10 saya ini sudah ini otaknya sudah cukup penuh, ya. Saya udah nggak bisa lagi ingat 10. Saudara-saudara, jangan takut. Oke, Tuhan Yesus waktu ditanyakan perintah apa yang paling penting,
Tuhan Yesus meringkaskan 10 perintah Allah menjadi 2. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan dengan keseluruh beradaan kita. Yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat 2 perintah ini, perintah yang pertama mengasihi Allah itu adalah ringkasan dari 4 perintah Allah pertama dari 10 perintah Allah. Jadi perintah 1, 2, 3, 4 itu mengasihi Allah. Dan Tuhan Yesus meringkaskan dengan perintah yang kedua, mengasihi sesama manusia. Itu adalah 10 perintah Allah dari nomor 5 sampai nomor 10. Ya, jadi saudara-saudara. Jadi kalau kita mau supaya lebih gampang lagi, kita mau tahu kita ini mengikuti kehendak Allah atau enggak. Ya, kita pakai filter itu. Apakah saya mengasihi Allah dengan melakukan ini? Apakah saya mengasihi Allah dengan seluruh dari keberadaan saya? Dan kita bisa tanya, kalau saya melakukan ini, apakah saya mengasihi sesama saya, sesama manusia? Oke, kalau jawabannya iya, then that's good. Oke, ya. Jadi saudara-saudara, poin yang kedua adalah kita harus terus mau hidup sesuai dengan keinginan Allah atau kehendak Allah. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yang kita dapatkan menurut dalam ayat 14, di sana dikatakan nanti waktu Tuhan Yesus kembali, kita diminta supaya kita kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Dengan kata lain, saudara-saudara, kita harus bisa menjadi lebih kudus. Dan balik lagi, ini juga bersangkutan dengan proses pengudusan. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak bercacat dan kita tidak bernoda, saudara-saudara. Oke, jadi kita pikirkan apa yang segala yang kita lakukan. Apakah nanti kita berarti kita akan cacat atau berarti kita akan bernoda, saudara-saudara. Ya, itu adalah poin yang ketiga dari jawaban dari Petrus. Ya, jawaban bagaimana kita harus hidup karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang. Jawaban yang keempat adalah menurut ayat 15-17, Petrus mengatakan bahwa apa yang kita baca, ya, apa yang dituliskan oleh Paulus, itu ada hal-hal yang susah. Dan kita tahu kan, di dalam Alkitab ada hal-hal yang tidak mudah dimengerti. Dan kita harus berhati-hati. Petrus mengatakan bahwa karena apa? Karena nanti akan ada orang-orang yang mereka sebenarnya juga tidak mengerti apa yang ditulis di dalam Alkitab, tapi mereka memakai karena dia tahu bahwa ini adalah satu hal yang tidak mudah dimengerti, maka mereka memutarbalikkan atau mereka membuat supaya apa yang tidak mudah dimengerti ini dipakai oleh mereka untuk membenarkan kepercayaan mereka sendiri yang berbeda dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Dengan kata lain, di sini kita diingatkan supaya jangan mengikuti ajaran-ajaran yang tidak benar, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak terseret ya ke jalan yang tidak benar. Nah, Petrus mengingatkan kita supaya kita jangan seperti itu. Kita harus berwaspada. Bagaimana caranya kita bisa berwaspada? Balik lagi, kita harus membaca Alkitab dengan disiplin dan juga dengan tekun. Supaya apa? Supaya kita tahu. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan, ya, jadi saudara-saudara mendengarkan khotbah, jangan langsung diterima dengan buta, ditelan mentah-mentah, tidak diproses, tidak dicek. Maka dari itu saudara-saudara, kalau saya membawakan khotbah, saya selalu memberikan teksnya, saya memberikan penjelasan kenapa saya bisa ambil posisi ini, ya. Dan ini ayatnya, ini silakan dicek dulu. Kita harus terus mengecek, kita harus terus berhati-hati supaya kita jangan sampai terseret.
ke jalan yang tidak benar, saudara-saudara. Dicek dulu. Jadi saudara-saudara, itu adalah hal yang keempat, bahwa nanti akan ada, bahkan sekarang juga ada banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Kita harus cek, saudara-saudara, supaya kita terus berjalan di dalam jalan yang benar. Ingat tadi di dalam Mazmur dikatakan bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku. Jadi kita harus mempelajari firman Tuhan, yaitu Alkitab. Itu hal yang keempat. Hal yang kelima, saudara-saudara, menurut ayat 18, kita diminta supaya bertumbuh. Bertumbuh dalam hal apa? Ada dua hal yang dikatakan di dalam ayat 18. Hal yang pertama adalah kita harus bertumbuh dalam kasih karunia. Dan yang kedua adalah bertumbuh dalam pengenalan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Apa artinya bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan? Kalau kita bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, berarti kita lebih mengerti akan kebaikan Allah kepada kita. Ya, jadi kita benar-benar mengerti, oh iya, Tuhan itu melakukan hal-hal seperti ini untuk saya. Oke? Dan kalau kita mengerti itu akan mempengaruhi cara penglihatan kita dan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, respon kita dalam kehidupan kita itu bagaimana kalau kita benar-benar mengerti kebaikan Tuhan. Ya, contohnya, saudara-saudara, kita tahu kan, kita ini semuanya orang-orang yang berdosa. Tapi Tuhan telah mengampuni kita. Tuhan dengan baik hati tahu bahwa kita ini tidak sempurna. Tapi Tuhan mengatakan, ya, it's okay. I forgive you. Saya mengampunimu. Nah, kalau kita sekarang sudah tahu bahwa Tuhan sudah mengampuni kita, walaupun sebenarnya di dalam mata Tuhan kita itu sangat tidak baik. Okay? Tapi Tuhan mau mengampuni. Nah, kalau kita mengerti akan hal itu, maka seharusnya kalau ada orang yang melakukan yang tidak baik terhadap kita, apa yang kita seharusnya mau melakukan? Kita juga harus mau mengampuni, saudara-saudara. Ini adalah satu contoh yang konkret. Ya, jadi kalau kita memang bertumbuh dalam kasih karunia, kita contohnya lebih bisa mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Bagaimana dengan pengenalan, bertumbuh dalam pengenalan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita? Toh Tuhan Yesus sekarang udah nggak ada lagi. Kalau dulu ya Tuhan Yesus masih hidup, saya bisa lebih kenal. Gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi? Saudara-saudara, balik lagi. Mungkin saudara-saudara pikir, aduh ini pendeta ngomongnya bolak-balik aja sama. Ya memang harus seperti itu. Karena apa? Karena fondasi dari pengertian kita semuanya mengenai Tuhan adalah Alkitab. Jadi bagaimana kita kalau kita mau mengenal Tuhan, ya kita harus tekun membaca Alkitab secara disiplin, mau mendalami pengertian kita. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih mengenal lagi Tuhan. Ya. Jadi kita mesti baca Alkitab, itu salah satu caranya. Ya. Tapi satu cara lagi adalah kalau saya tanya saudara-saudara, saudara-saudara kalau mau kenalan sama seseorang, bagaimana caranya bisa mengenal? Mau mengenal suami atau istri saudara, bagaimana caranya bisa mengenal? Mau mengenal anak saudara, bagaimana caranya bisa mengenal? Jawabannya harus menghabiskan waktu, bukan? Ya, sama orang itu. Sama juga dengan Tuhan. Kalau kita mau mengenal, kita mau bertumbuh dalam pengenalan dengan Tuhan, kita harus menghabiskan waktu dengan Tuhan. Ya, salah satu caranya tadi sudah saya katakan, membaca Alkitab. Tapi kita juga bisa mendengarkan lagu-lagu rohani. Kita juga bisa membaca buku-buku rohani, ya, yang memberikan penjelasan tentang Tuhan. Kita juga bisa pergi ke Bible study, ya, supaya kita bisa belajar lebih mengenal lagi, mendalami firman Tuhan.
kita bisa mengikuti persekutuan doa, saudara-saudara. Ini semuanya adalah hal-hal yang kita menghabiskan waktu dengan Tuhan. Saudara jangan salah, saya tidak mengatakan bahwa kita harus selama 24 jam harus menghabiskan waktu dengan Tuhan. Itu tidak, saudara-saudara. Ya. Tapi yang kita harus ingat dan kita harus lihat adalah berapa banyak, berapa proporsinya itu sebagaimana. Ya. Waktu yang kita habiskan untuk hal-hal yang lain dibandingkan dengan waktu yang kita habiskan dengan Tuhan, bagaimana? Seimbang atau enggak? Ya, yang sama Tuhan ini, yang sama Tuhan, apakah begini atau begini, ya, atau seimbang, saudara-saudara? Ya, jadi saudara-saudara, kalau kita memang mau mengenal Tuhan, kita harus menghabiskan waktu dengan Tuhan, saudara-saudara. Jadi ini adalah hal yang kelima, saudara-saudara. Jadi kalau kita mau tahu apa yang kita harus lakukan karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang, ya ini jawaban yang kelima. Jadi saudara-saudara, dalam minggu-minggu ini, saudara-saudara, marilah kita ingat dalam hal-hal yang primer kita tidak boleh merubah-rubah pengertian kita, tapi dalam hal-hal yang sekunder janganlah kita sampai berdebat-debat sampai ada perpecahan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ingat pertanyaan dari Petrus, kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang, bagaimana caranya kita harus hidup? Ya, ada 5. Yang pertama adalah semakin hidup semakin suci. Oke, yang kedua, hidup mengikuti kemauan Tuhan. Oke. Nah, yang ketiga, kita juga supaya kehidupan kita jangan bercacat dan bernoda. Oke. Dan ketiga hal ini bersangkutan dengan proses pengudusan, saudara-saudara. Oke. Yang keempat, kita juga harus ingat bahwa di dalam Alkitab itu ada hal-hal yang tidak mudah dimengerti. Dan kita harus berwaspada, kita harus berhati-hati. Kalau ada orang yang ingin memberikan penjelasan kepada kita, kita harus cek. Kita harus cek. Kita harus bandingkan dengan tulisan-tulisan di Alkitab yang tempat-tempat lain. Apakah klop atau enggak, saudara-saudara. Ya. Jangan sampai kita terseret dan terbawa oleh ajaran-ajaran yang salah. Itu hal yang keempat. Jadi dalam kehidupan kita, kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang, kita harus berjaga-jaga supaya ada guru-guru palsu, kita bisa tahu. Yang kelima, kita harus bertumbuh dalam hal apa? Bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, yaitu mengenal benar-benar kebaikan Tuhan. Dan kalau kita tahu bahwa Tuhan itu begitu baik terhadap kita, apakah itu ada efeknya dalam kehidupan kita? Ya, kalau kita memang benar-benar mengenal kebaikan Allah, kita berarti bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Ya, dan yang bertumbuh, poin yang kedua untuk bertumbuh, yaitu bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Habiskan waktu dengan Tuhan, supaya kita bisa lebih dekat lagi, lebih mengenal lagi, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, marilah kita lakukan segalanya yang tadi dibawakan yang diberikan oleh Petrus, supaya apa? Supaya kita dalam kehidupan kita bisa benar-benar menjadi terang dan garam bagi semua orang yang masih belum mengenal Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami ingin memberi syukur. Terima kasih Bapa karena Engkau begitu baik. Engkau mengingatkan kami Bapa bahwa Engkau memberikan pengharapan bagi kami. Bahwa nanti waktu Tuhan Yesus datang akan ada langit dan bumi yang baru. Dan berarti kerusakan yang sekarang ada di dalam kehidupan, dalam dunia ini, itu semuanya akan dipulihkan, saudara-saudara. Terima kasih Bapa karena Engkau akan memulihkan
dunia ini yang sungguh sangat kacau pada saat ini, Bapa. Terima kasih juga Bapa karena Engkau mengingatkan kami untuk mau menjalankan proses kehidupan, proses pengudusan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk mau lebih semakin suci. Ajarkan kami Bapa supaya mau hidup mengikuti kehendak Engkau. Ajarkan kami Bapa supaya segala yang kami lakukan tidak mengakibatkan kami menjadi bercacat dan bernoda. Terima kasih juga Bapa, Engkau mengingatkan bahwa akan ada guru-guru yang palsu yang akan mau membawa kami jauh dari ajaran yang benar. Ajarkan kami untuk mau terus mengecek apa yang kami dengarkan supaya kami bisa tidak salah jalan. Dan terima kasih Bapa karena Engkau telah berjanji melalui Roh Kudus-Mu Engkau akan memberikan kami penerangan dalam kehidupan kami. Dan yang terakhir, ingatkan kami Bapa untuk mau bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu dan juga dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita sekarang bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum mengakhiri kebaktian ini, mari kita menyanyikan lagu penutup, yaitu Ku Mau Sepertimu, Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapa, inilah doa umat-Mu. Kami rindu disempurnakan selalu. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.